Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pembagian dan Kualifikasi Karyawan CV Lada Bedas yang beranggotakan 1. Muhammad Fahrul Razi Sundawa NIM B 100-200-275. Yang kedua Khalifah Putri Kurnia Azhari NIM B 100-200-280. Dan yang ketiga Nabila Zalfa Farida NIM B 100-200-285. Nah, Lada Bedas Kreatif adalah perusahaan jasa yang bergerak di bidang kreatif, fotografi, dan yearbook agensi. Lada Bedas Kreatif berdiri sejak tahun 2010 yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, nomor 117 Ngemplak, Banjarsari, Solo. CV Lada Bedas Kreatif juga menjadi agensi pertama yang ada di Solo Raya. Dalam perusahaan ini kebanyakan adalah talent-talent muda yang inovatif dan kreatif. Dengan adanya talent muda tersebut, perusahaan dapat mengembangkan perusahaan yang dulunya tradisional menjadi modern. Salah satunya dengan menjadi konsultan IO pensi yang termanajemen by team. Selain itu, dapat mencetak sendiri tanpa kerjasama dengan perusahaan lain atau percetakan lain, dan dapat melakukan finishing approve secara mandiri. Lalu perusahaan ini menggaransi maksimal pengerjaan dalam tempo waktu 100 hari pengerjaan. Jika melebihi batas dalam waktu, perusahaan ini menyediakan buyback sebesar 5% untuk potongan keterlambatan. Lalu, bahan sendiri dari perusahaan ini menggunakan kertas ivory berlapis UV dengan sistem barcode high-tech atau sistem augmented reality. Konsep yang diberikan oleh perusahaan ini yaitu kepada sekolah dengan cara one school one concept dan bisa custom packaging, layout, dan cover buku serta tema yang akan dibuat dan memberikan garansi kepada sekolah dengan memberikan DP 0% di awal serta fee pemotretan di dalam dan di luar kota. Lalu di sini ada beberapa poin yang kami catat dan kami lakukan observasi serta wawancara kepada perusahaan CV Lada Bedas, yaitu yang pertama, jabatan dan tugas karyawan, lalu yang kedua ada proses perekrutan jabatan, yang ketiga omset perusahaan sebelum dan sesudah pandemi, dan yang keempat solusi yang digunakan perusahaan di masa pandemi. Nah, di sini ada bagan atau struktur yang digunakan CV Lada Bedas Kreatif. Nah, bisa dilihat dengan dimana langsung dihandle oleh tim manajemen office. Lalu, tim manajemen office itu sendiri memilih tugas yaitu sebagai manajer sekaligus kepala perusahaan. Lalu yang kedua, sebagai controller dalam pengecekan seluruh pekerjaan karyawan. Dan yang ketiga, mengadakan rapat bulanan serta tahunan untuk membahas kinerja dalam tempo tersebut. Selanjutnya, ada tim finance, tim LO, tim database, dan tim finishing. Tim tersebut memiliki beberapa tugas, yaitu mengatur keuangan setiap proyek sekolah, mengatur jadwal antara fotografer dan sekolah untuk sesi foto, membriefing panitia sekolah untuk membahas tempat dan konsep foto, merekap data pribadi milik siswa untuk dimasukkan ke dalam buku, dan yang terakhir membantu panitia dalam merevisi buku jika ada kecacatan atau kesalahan. Berikutnya ada tim marketing. Tim marketing memiliki tugas, yaitu terjun lapangan untuk presentasi serta menawarkan profil dan kapabilitas perusahaan, serta sebagai jembatan pengikat antara sebuah perusahaan dengan sekolah. Selanjutnya, ada tim fotografer dan videografer. Tim tersebut merupakan tim khusus yang memfoto siswa dari foto internal maupun eksternal. Dan tim khusus juga yang mengedit video akhir tahun siswa-siswi sekolah tersebut. Tim desain dan tim IT sebagai editor dalam proses pembuatan buku kenangan sebelum dicetak. Dan yang terakhir ada tim produksi dan tim pengrajin, bertugas dalam pencetakan buku kenangan dari buku dan packaging. Proses perekrutan karyawan. Proses perekrutan karyawan terdiri dari 3 seleksi. Yang pertama, seleksi keahlian.
Seleksi yang dilakukan untuk membuktikan pengalaman dan skill dari pelamar, dari cara bicara, cara mengatur sebuah tim, cara fotografi dan videografi, serta desain. Yang kedua, seleksi alam dalam bentuk target. Seleksi yang dilakukan perusahaan untuk jabatan khususnya marketing. Adanya seleksi mencari satu sekolah untuk seragam. Dan yang terakhir, seleksi psikologi. Dinilai dari cara pelamar menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tim manajemen dan memberi penilaian dari seluruh persoalan tersebut. Selanjutnya ada omset perusahaan sebelum dan sesudah pandemi. Sebelum pandemi di tahun 2019 atau 2020, tepatnya sebelum pandemi, omset perusahaan bisa mengerjakan 30-40 sekolah dalam tempo 1 tahun. Ajaran sekolah dengan komposisi garansi, seperti 10 pensi dan 10 wisuda untuk siswa-siswi yang akan lulusan sekolah. Sedangkan versi sesudah pandemi pada tahun 2020 atau 2021, sejak awal pandemi perusahaan hanya mengerjakan 20-28 sekolah saja dalam tempo 1 tahun. Ajaran sekolah dengan adanya perubahan komposisi yang lebih menekankan konsep studio portable. Lalu ada juga solusi dalam perusahaan di masa pandemi. Kebanyakan usaha di masa pandemi banyak sekali mengalami penurunan omset, salah satunya perusahaan ini. Namun dengan kerja cepat yang dilakukan semua karyawan perusahaan ini tetap bergerak di masa pandemi dengan mengubah komposisi garansi yang ditekankan di konsep studio portable. Berikut ada gambar lampiran wawancara dan beberapa foto saat aktivitas kerja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.